application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak Anda yang benci gitu ya, atau pasti kalau benci tidak memilih Pak Prabowo gitu ya, untuk move on gitu ya. Kenapa? Begini loh, Pilpres itu sudah selesai. Hasil Pilpres dan pemilu ini, Pileg lah gitu ya, Pilpres dan Pileg, hanya bisa dibatalkan kalau ada kecurangan masif. Nah, nanti kita akan lihat ya penjelasan Pak Mahfud ya. Jadi please deh, nggak usah ngarepin ini hasilnya akan dibatalkan gitu ya, dan Anda masih ngedumel, tidak terima. Apa nanti ya nasib bangsa ini kalau dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, dan Anda paranoid sendiri. Kasihan loh, nanti lama-lama Anda sakit jiwa. Ya, saya lihat ya di beberapa status Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya, Telegram, apa juga, X itu ya, Twitter ya. Rata-rata orang yang tidak milih 02, ya dalam hal ini yang pilih 01 dan 03, isinya itu sumpah serapah ngedumel gitu ya. Percuma coy, lu sumpah serapah sampai Oktober nanti dilantik pun tetap jadi presiden dan wakil presiden itu Prabowo Gibran gitu ya. Mendingan pergunakanlah energi Anda untuk yang lebih positif, jangan yang negatif. Ngedumel terus, sebarin hoax, nanti Anda ditangkap loh sama tim cybernya loh ya. Oke, nanti saya akan bahas ya. Kenapa saya bilang saya ajak Anda semua move on? Ada satu program Pak Prabowo yang sudah saya dengar presentasinya 3 kali ya. Kan Pak Prabowo kalau kampanye ada beberapa level ya. Kalau level yang di bawah ya joget-joget gitu ya. Tapi ada level yang kelas eksekutif, yang mana beliau cukup piawai menerangkan program makan gratis dan susu gratis secara ekonomik. Nah, ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh banyak orang, dan rata-rata nyinyir gitu ya, yang benci dan tidak pilih dia. Duitnya dari mana? Mending bisa, paling nanti dikorupsi. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Tapi sebelum saya masuk detail di sana ya, kita lihat dulu satu nih, karena ada yang terlewat kemarin ya, mengenai ucapan terima kasih. Ada yang kirim misalnya bilang, Pak, ucapkan terima kasih juga dong kepada Cak Lontong. Nah, ini dia nih, kita lihat nih ya. Cak Lontong, iki Jawa Timur, Cak. Nah, Jawa Timur itu menangnya luar biasa itu. Prabowo Gibran itu di berapa itu? 66% kira-kira ya hasil quick count. Sedangkan Ganjar cuma sekitar 17%. Sekali lagi, Pak Prabowo 66% sekian, Ganjar cuma 17 sekian, Anies cuma 16 sekian. Nah, ini mungkin kontribusinya Cak Lontong gitu ya. Anda sudah tahu lah apa sih yang diperbuat Cak Lontong sehingga ikut berkontribusi atas jatuhnya elektabilitas Ganjar di Jawa Timur. Cepat aja dah. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, ketika syukuran lah istilahnya ya, di malam setelah hasil apa tuh ya, quick count itu ya, masuk cukup signifikan, dan Prabowo Gibran memimpin di 57-58, ada pengucapan pidato dari Pak Prabowo dan Gibran. Nah, seperti yang saya bilang, para yang pembenci dan tidak pemilih Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo di pidatonya bilang, saya akan menaungi semua rakyat Indonesia, baik yang pilih saya maupun yang tidak pilih saya. Anda kurang apa? Masa Pak Prabowo jadi presiden hanya untuk yang memilih dia? Enggak lah, juga untuk orang-orang yang tidak memilih dia. Ya, itu fair lah ya. Tapi tetap saja ya yang benci Pak Prabowo menyebarkan gambar Pak Prabowo itu dirawat setelah berjoget di Istora Senayan malam itu. Makanya di sini kalau kita cek fakta itu hoax ya. Jadi kalau Anda dapat menerima Pak Prabowo lagi terbaring di ranjang rumah sakit karena lelah berjoget gitu ya, itu hoax ya.
Nah inilah buatan orang-orang yang benci Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo nggak benci mereka. Oke, kasihan deh ya. Nah, kemudian di sini apa ini? Nah, masih aja orang yang benci-benci Pak Prabowo, dia mengutip aksi Kamisan yang dilakukan tanggal 15 ya. Aksi Kamis kan setiap hari Kamis ya, itu memprotes mengenai pelanggaran HAM. Di sini kata seorang ibu, ya Anda bacalah di situ ya, Prabowo terlibat dalam peristiwa 98. Harapan saya anak muda harus siap kalau nanti kalian diculik, ditembak, diberangus suaranya, dibunuh karakternya. Such a powerful words, mengingat untuk kita semua. Ini yang tweet siapa tuh, Iyang ya, seakan-akan digunakan pendapat ibu itu yang menurut saya tidak 100% tepat ya. Tapi oke lah, namanya orang kan nggak bisa move on ya begini gitu ya. Bukan si ibunya ya, saya prihatin sama ibunya yang mungkin anaknya jadi korban ya. Tapi oke deh ya, inilah si Iyang ini yang tidak bisa move on contohnya. Nah, kemudian hasilnya kenceng-kenceng yang kalah gitu ya, bilang curang, diduga begini, ada anomali. Ya biasa itu mah biasalah. Jadi ini masih Indonesia gitu, nggak seperti di luar negeri yang seperti saya bilang ya, kalau yang kalah dengan gentleman langsung mendeklarasikan kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada yang menang. Tapi kita lihat di sini lah, ini udahlah, ini mah dari setiap 5 tahun memang beginilah aja. Ini suatu kewajaran lah ya kita bilangnya. Jadi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan bersama TPN Ganjar Mahfud menggelar rapat bersama dalam menyikapi proses dan hasil pemilu 2024. Ya, padahal ini baru quick count ya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa partai menganggap ada permasalahan serius dan fundamental bla 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 lah. Padahal baru quick count gitu ya. Oke deh. Kemudian Tempo bilang nah ini pada saat pencoblosannya 14 Februari berita ini ya. Soal hasil pemilu, Mahfud MD berpendapat klaim survei 60% itu kita buktikan hari ini. Dengan kata lain Pak Mahfud mau bilang, yang survei-survei itu bilang Pak Prabowo leading 50% lebih kita buktikan hari ini. Dengan kata lain dia nggak percaya hasil survei. Melejit ke 57, 58 gitu ya. Astaga, jadi terbukti dong survei itu nggak bohong. Ya, oke deh. Nah, tetap saja ada yang belum bisa move on. Inilah Faisal Assegaf ya. Ya, salah satu dari penandatangan petisi 100 yang tidak sukalah ya sama Pak Jokowi juga, yang mau memaksulkan Pak Jokowi. Dia bilang apa di sini? Quick count itu penipu dan pencuri suara rakyat. Dari mana mencuri suara rakyat? Ya, quick count itu kan sampling, ya kan? Dan yang menyajikan quick count itu juga ada lembaga-lembaga survei yang dipakai oleh paslon lain selain dari lembaga survei yang dipakai oleh paslon 02. Jadi kalau dibilang mencuri uang rakyat, suara rakyat, berarti lembaga survei yang dipakai oleh paslon selain paslon 02 juga mencuri suara rakyat dong. Gimana nih Faisal Assegaf ini? Ada di channelnya Abraham Samad Speak Up. Saya perhatikan channel Abraham Samad kok kesannya seperti haters gitu ya. Ya udahlah, Anda nilai sendiri lah ya. Banyak nih yang nonton nih, hampir 1 juta nih ya. Wois, mantap. Kemudian John Sitorus ya. Ya ini haters juga lah ya, hatersnya Pak Prabowo lah ya. Dia bilang apa itu? Info A1/3. Apa sih maksudnya ya? Maksudnya infonya valid banget kali ya. Info A1/3 gitu ya. Tim capres penculik aktivis Uganda Utara, ya udahlah, dia ini nyamarin karena dia nggak berani sebut. Kalau dia berani sebut sekarang, aduh, ruwet dia ya. Makin panik karena perolehan suara di real count KPU makin menurun maksud saya ya, hingga 50% dari angka 59 versi quick count kemarin. Menteri-menteri, tim ses dan ketua-ketua relawan sedang kondisi tegang karena sudah terlanjur pesta dan hura-hura. Begini loh John, lu nggak ngerti yang namanya quick count dan real count ya. Quick count itu mengambil sampel, kan TPS di seluruh Indonesia ada 800.000 lebih TPS ya. Nah,
quick count itu mengambil sampel sama seperti survei yang cuman mensurvei 1.200 responden. Quick count juga tidak mungkin mengambil data dari 800.000 lebih TPS seluruh Indonesia. Prinsipnya sama. Nah, dari quick count itu, dari lembaga-lembaga survei ada yang kredibel tuh 5, itu campurannya. Ada juga lembaga survei yang saya bilang tadi dipakai oleh paslon lain selain 02. Rata-rata memberikan nilai 59. Nah, real count ya, itu benar-benar suara yang masuk, bukan sampling. Jadi mungkin aja ketika masuk ya, masuklah suara dari Jawa Timur dulu misalnya, yang tinggi itu ya tadi ya, yang gara-gara si Cak Lontong itu ya, yang mana Prabowo Gibran leading di 66%. Tentu real count-nya itu pertama kali masuk tinggi dong, 59-an ya. Mungkin pernah saya lihat sebentar 60 gitu loh ya. Tapi begitu suara dari Jakarta masuk, suara dari yang tempat-tempat lain yang tidak unggul signifikan, mungkin unggulnya cuma di 49%. Ya otomatis karena itu real count ya, dia akan turun lah dari ini ke 51. Tapi entar suara lagi yang masuk dari Sumatera Utara misalnya, di mana Prabowo unggul, mungkin dia naik lagi dari 51. Itu real count-nya. Kalau quick count-nya sudah. Astaga, Jack, lu kalau nggak ngerti perbedaan quick count sama real count, shut up. Ya, pakai ditambahin lagi menteri-menteri, tim ses dan ketua relawan sedang kondisi tegang. Nih saya buktikan, ya. Kira-kira pada hari yang sama ini ya, saya dapat ini datanya. Real count ketika dia cuit itu nggak lama kemudian, sewaktu itu maksud saya, Prabowo di 56,97. Tadi kan dia bilang udah turun ke 51. Ini di 56,97. Kan naik turun tergantung suara yang masuk. Ya 56,97. Suara Anies Ganjar bersaing. Ya bersaing dalam arti kata yang Anies tentu lebih tinggi daripada Ganjar. Tapi intinya yang Prabowo itu 56,97. Udah deh, move on Jack. Ya. Jack John ya. Oke. Nah, sini kita lihat ya. Nah, ini saya dapat meme nih dari orang ya. Di atas kita lihat ya, saya masih pegang kata-kata Anda, Pak. Jadi Pak Mahfud pernah berpendapat begini, tidak ada benarnya KPU di mata yang kalah. Jadi kalau yang kalah selalu nuduh KPU itu curang atau KPU itu berpihak. Ini katanya Pak Mahfud loh, ya. Pada pemilu yang lalu gitu ya. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Padahal Pak Mahfud tadi kan bilang mencurigai hasil survei yang 50% kita buktikan hari ini, ya kan? Selalu menyerang dong Pak Mahfud, berarti nyerang juga dong. Jadi saya bingung nih pendapatnya. Oke, langsung ya. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah atau yang merasa akan kalah. Padahal Pak Mahfud sendiri yang bilang gitu loh. Nah, sekarang mungkin karena Pak Mahfud merasa takut kalah, ya dia tadi kita buktikan hari ini, ya udahlah. Saya nggak mau perpanjang, kita lihat aja nih ya kelanjutannya apa nih yang Pak Mahfud maksud saya. Nah, di sini kalau kita lihat nih ya, nah ini menarik nih. Kita tadi tahu ya hasil real count-nya ya. Kemudian ini pendapat Pak Mahfud. Kemudian nih kita lihat ini video nih ya. Ini menarik video ini. Yuk. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Bukan malah memberi masukan yang bagus. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama aja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih diproses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal
manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomannya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satu pun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur, curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Dengar ya, Pak Mahfud pernah mengadili kan, dia bekas ketua MK waktu itu. KPU selalu ditempatkan pada posisi yang salah oleh yang kalah. Ini yang terulang lagi nih. Nanti kita lihat ya, dari kubu 01 dan kubu 03 ya, yang kalah atau sedang merasa kalah gitu ya. Kita dengarkan tadi yang Pak Mahfud bilang, kalau pemilu curang itu harus diulang, itu nggak akan selesai-selesai. Pasti ada yang curang. Mungkin dari kubu 1, mungkin dari kubu 2 juga, mungkin dari kubu 3. Ya, tapi yang curang bukan paslonnya, orang-orang di bawahnya yang susah diatur di bawahnya. Misalnya kasus tercoblosnya surat suara di Malaysia yang mencoblos Ganjar Mahfud. Ya pasti dilakukan bukan oleh Ganjar Mahfud dong, oleh orang di bawahnya yang mungkin pro sama Ganjar Mahfud. Ada juga yang bilang, ada tuh surat suara yang tercoblos dengan 02 di daerah situ. Ya mungkin ada gitu. Seperti Pak Mahfud bilang, yang satu curangnya di Kudus, yang satu curang di Papua. Itu contoh ya. Jadi saya tidak menutup mata atas fakta kecurangan-kecurangan yang di lapangan. Semuanya pasti silang gitu, ada seperti Pak Mahfud ya. Tadi contohnya, kalau Anda merasa dicurangi 5 juta suara tapi hanya bisa membuktikan 1.500 suara, ya Anda tetap kalah. Oke, nangkap ya, mulai cerdas coy ya. Nah, cepat dah nih. Nah, kemudian, sebelumnya sudah pernah ada survei, itu di pertengahan Desember. Survei LSI mengatakan, ini survei lo ya, bukan kata saya, Ganjar Mahfud paling berpotensi berbuat kecurangan dibanding pasangan lain. Bukan bilang pasangan lain 01 atau 02 tidak berbuat curang, tetap ada potensi, tetapi yang paling berpotensi justru Ganjar Mahfud. Ya bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfudnya ya, kubunya lah ya. Ini kata survei LSI loh. Anda mau marah sama survei LSI ya. Kemudian, ini dia tambah menarik ya. Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud sepakat gugat kecurangan pemilu. Seperti yang Pak Mahfud bilang dulu. Semua pemilu atau KPU dibilang curang. 1-2 hari pasti ada yang ngomong, lah terjadi. Sama ini. Jadi Pak Mahfud nggak salah. Waktu dulu gitu ya. Nah kemudian, tadi kan saya ajak, yuk udahlah move on lah, ini sudah selesai. Nah ini dia nih. Tapi akhirnya, kemarin saya baca ini, Hasto tegaskan PDIP siap sebagai oposisi di luar pemerintah. Nah, secara tidak langsung PDIP sudah mengakui bahwa Ganjar Mahfud tidak bisa jadi presiden. Karena suaranya paling kecil, lawan Anies Imin aja nggak menang. Jadi dia sudah siap. Jadi dengan membaca ini, dia sebenarnya sudah secara implisit menyatakan, oke dah kita kalah gitu ya. Bagus juga toh ya. Nah, ini dia kita masuk. Inilah program Pak Prabowo yang sampai sekarang masih dinyinyiri. Ya, semoga saya bisa membahas ini singkat, padat, dan jelas. Nah, ini ada berita ya kemarin dari TV One News. Memang TV One memang beda dari yang lain gitu ya. Judulnya ini bombastis dan clickbait menurut saya. Clickbait itu adalah suatu judul yang dibikin sedemikian rupa supaya orang terpincut untuk baca gitu. Nah, ini dia. Termasuk saya, akhirnya saya baca gitu ya, karena banyak diperbincangkan oleh orang. Warga harap sabar, janji manis Prabowo Gibran susu dan makan gratis baru bisa tercapai 2029. Secara sederhana seakan-akan, tuh lu harus nunggu, enggak 2024, nanti 2029 di pemilu berikutnya, kira-kira begitu kan. Karena diisi beritanya kira-kira nadanya begitu, walaupun sebenarnya maksudnya nggak begitu. Nanti saya terangkan. Dan ini dipakai oleh si Denny Siregar. Aduh, kopi saya mana ya? Nggak ada nih. Saya mau minum kopi lo kalau setiap kali sebut nama Denny Siregar gitu ya. Ini hater yang sudah kehilangan akal sehat gitu ya. Pokoknya asal ada apapun ditabrak sama dia untuk
waduh, menyudutkan. Dia nggak bisa move on gitu ya. Dia bilang apa ini ya, sabar ya, makan gratis itu buat pemilu nanti. Jadi judul berita yang ini dipakai untuk menggoreng soal programnya Pak Prabowo yang akan saya jelaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat di harian Jogja, program susu gratis dan makan gratis gitu ya, akan mengerek emiten susu di BEI, Bursa Efek Indonesia. Maksudnya begini loh, produsen susu ya, susu kotak ya gitulah ya, susu yang siap saji lah gitu ya. Itu banyak. Saya nggak usah sebut merek lah ya, ada produsen produk susu kotak A, kotak B, kotak C gitu ya. Itu nanti akan dibeli sama pemerintah kan. Pemerintah nggak mungkin bikin pabrik susu kan. Nah, sehingga kalau dia beli sama produsen-produsen susu siap saji, maka nilai saham produsen-produsen itu pasti naik. Nah, itulah multiplier effect dari program makan dan susu gratis. Ya, cepat lagi ya. Jadi ngerti ya di sini kenapa bisa mengerek harga saham para produsen susu kemasan. Kemudian di sini CNBC juga memberitakan hal yang sama. Prabowo kasih makan siang gratis, saham-saham ini siap kebanjiran cuan. Benar ini. Inilah yang Pak Prabowo terangkan di pertemuan para investor. Dan kebetulan saya ada di situ. Jadi sederhananya begini ya. Ketika program itu dijalankan ya, untuk memperbaiki kualitas maksud saya gizi para anak-anak supaya mencegah atau yang tadi ya problem stunting lah ya. Nah, itu akan menggerakkan perekonomian nasional. Nah, kalau Anda yang cuma lihatnya Pak Prabowo kampanyenya goyang-goyang ya nggak ngerti ini gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang di level bawah nggak penting ini, yang penting seneng goyang, is okay juga buat dia ya kan. Tapi Anda yang kritis, Anda harus ngerti ini ya. Kemudian dengan membuat makan siang gratis, Pak Prabowo Gibran akan mampu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Loh kok bisa Pak? Bisa dong. Kira-kira begini, kan nggak mungkin dong 80 jutaan anak seluruh Indonesia yang masak siapa? Nggak mungkin dari istana masak. Pasti disuruh orang-orang masak, lu masak, lu masak. Maka orang itu bikin UMKM misalnya. Kalau dia sudah ada usaha catering, cateringnya bertambah besar, ya kan? Kalau belum tapi punya kapasitas untuk membuat masakan, tiba-tiba akan punya beberapa UMKM baru. Tapi setidaknya di sini yang dibicarakan akan ada 1,8 juta lapangan kerja, ya. Diperkirakan ada 377.000 dapur. Kita bilang UMKM daya yang menyediakan makanan tadi. Nah, ini orang kan menciptakan lapangan kerja, kemudian produsen-produsen ini atau dapur-dapur diberikan job gitu sama pemerintah. Ih, bagus dong. Jadi ekonomi bergerak kan? Nah, uangnya dari mana Pak? Nanti dulu coy. Ya. Kemudian, nah di sini yang sering dibicarakan orang, itu 1 tahunnya itu menghabiskan sekitar 471 triliun. Ya. Nah, itu uang dari mana Pak? Sabar dulu ya. Ini nih saya kasih ininya nih. Nah, jadi anggaran itu memang tidak sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan belanja negara nanti di tahun 2024 yang mencapai 3.325 triliun, maka makan gratis itu akan menghabiskan 14,16% dari belanja negara. Lumayan besar kan ya. Namun, tim Prabowo meyakini anggaran itu bisa menghasilkan tadi multiplier ekonomi 1,5 kali minimum. Dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sekitar 3%. Saya bisa terangkan, tapi nggak mungkin lah di konten ini ya. Kalau saya suruh presentasi, saya bisa lah. Kenapa dengan menumbuhkan lapangan pekerjaan 1,8 juta orang, 300 lebih dapur, sehingga ada multiplier efeknya gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi naik sekitar 3%. Ya. Nah, oleh karena itu, semua barang-barang yang diperlukan seperti beras, sayuran, yang dulu produsen tergantung sama tengkulak itu bisa di-bypass. Nah, itu kelebihan dari program ini juga ya. Jadi kalau Anda yang nggak ngerti gitu ya,
Jangan banyak cuap dulu ya. Anda harus ngerti ini program makan gratisnya apa, multiplier efeknya apa ya. Belum lagi saham-saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman bahan baku. Kan banyak kan? Iya dong. Beras dari titik produsen ke titik yang memerlukan langsung dikirim itu kan butuh pengangkutan. Maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan juga perlu misalnya truk baru, supir baru. Waduh, itu luar biasa ya. Nanti tunggu ya, saya lagi mudah-mudahan saya dapat waktu mewawancarai Pak Prabowo ya, sehingga dia bisa menjelaskan dari mulutnya sendiri lebih detail. Dan itu pastinya akan menarik. Tapi ya, saya lagi ngajukan gitu ya, mudah-mudahan diterima. Lanjut nih ya. Kemudian di sini sederhananya bahwa saham-saham di bidang pertanian ya, kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, agrikultur gitu ya. Saya nggak usah sebut lah yang tadi bilang saya promosi gitu ya. Pasti akan melonjak ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur, di bidang consumer good ya, bahan makan olahan, itu juga sahamnya akan naik ya. Kemudian di industri olahan susu, sahamnya juga pasti akan naik ya. Di bisnis retail, distribusi juga naik. Saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang jasa, logistik juga naik. Ya. Karena itu naik gitu, efeknya apa? GDP juga naik. Gross Domestic Product naik. Lah, investor dari luar negeri lihat gila nih Indonesia pertumbuhannya tiba-tiba naik 3%. Itu lebih memungkinkan investor dari luar negeri menaruh uangnya ke Indonesia karena dilihat pertumbuhannya kok sekarang bisa hampir menyentuh 2 digit misalnya. Loh, kok gitu aja dipusingin gitu ya. Oke dah, masing panjang lagi nanti ya, tunggu saya interview Pak Prabowo ya. Nah, di sini ada lagi nih. Saya coba singkat aja ya. Program makan siang dan susu gratis Pak Prabowo itu adalah aktualisasi amanat Undang-Undang Dasar 45. Amanat itu sebenarnya ya. Nah, di sini kita lihat beberapa negara yang sudah menjalankan. Misalnya ini Brasil, Finlandia, Korea Selatan, Amerika Serikat, India. Masa kita kalah sama India? Jepang, ya kalau Jepang kita bilang negara mampu lah. India sudah loh, ya. Mana lagi? Jerman, Perancis, Filipina, Sao Tome, ya negara di mana lah itu ya. Nah itu sudah semua, ya. Masa mereka bisa, kita nggak bisa? Nah, tahukah Anda bahwa salah satu amanat konstitusi Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kecukupan gizi menjadi prasyarat untuk tubuh yang sehat dan akhirnya pendidikan yang berkualitas. Lah, kalau anak-anak dibiarkan sekolah, dia sekolah dengan perut kosong, makan juga seadanya, gizinya buruk, berakibat stunting, dan bagaimana bisa punya sumber daya manusia yang IQ-nya tinggi. Inilah program Pak Prabowo yang sebenarnya harus Anda apresiasi. Mending bisa, ya udahlah, nanti Anda lihat aja gitu ya. Kalau Anda begitu terus Anda nggak move on namanya. Lah, kalau Anda sekarang ini, mohon maaf ya, kalau Anda susah gitu ya, yang Anda untuk kasih uang jajan anak aja, kadang-kadang nggak dikasih jajan, kadang-kadang ke sekolah nggak makan gitu, nggak makan siang gitu ya. Loh, apa ruginya Anda dapat makan siang gratis? Pokoknya nanti kalau saya dikasih makan siang gratis, saya nggak terima. Terserah lu juga coy, ya. Nah, poinnya adalah masih banyak anak sekolah yang tidak mendapat makanan siang yang cukup sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, di sini ada riset dasar kesehatan lah yang menyebutkan 41% anak sekolah Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar. Dan sebanyak 58% anak usia sekolah memiliki pola makan tidak sehat. Jadi saya bingung kalau ada orang yang tidak mengapresiasi program makan siang gratis dan susu gratis. Astaga. Ya. Nah, sebenarnya kalau Anda mau tahu nih ya, sejumlah upaya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya di tahun 1997 ada program namanya PMTAS ya. Itu uji coba lah ya. 2010 ada revitalisasi dari PMTAS ini gitu ya. Tapi kan belum massal, ya kan? Kemudian, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa
di tingkat global itu sudah banyak negara yang merasakan manfaat dari hal seperti ini. Ya. Nah, tadi saya bilang selain negara-negara maju, negara yang seperti India pun sudah melakukan. Kalau saya tidak salah info, itu sudah jalan 5 tahun. Masa sekarang kita mau jalan terus saja? Wah, nggak mungkin. Itu memboroskan uang negara. Anda nggak tahu multiplier efeknya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini contohnya nih ya di India. Di India itu di sebelum tahun 2002 ya, sudah ada dia coba memberi makan paling 5 sampai 10 juta. Setelah mereka punya dasar hukumnya, itu di seluruh India yang dikasih makan itu lebih dari 120 juta anak. Lebih banyak dari yang di Indonesia, ya. Kemudian menunya juga lebih bervariasi ketimbang yang sebelumnya dan segala macam Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, itu adalah program makan gratis terbesar di dunia karena 120 juta anak. Ya. Nah, jadi program ini cukup realistis dilakukan di Indonesia, ya. Karena sudah ada kalkulasi dari Indonesia Food Security Review, program makan siang gratis hanya membutuhkan anggaran sekitar 400 triliun gitu ya, atau hanya 2% dari PDB. Ya. Sehingga masih ada potensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 12%. Ya. Kita masih punya potensi meningkatkan pendapatan penerimaan negara sebesar 12%. 400 triliun itu cuma 2% dari PDB. Pendapatan domestik bruto. Ya, gitulah ya. Belum lagi tadi yang saya sudah sebutkan adanya terbukanya pertambahan lapangan kerja untuk 1,8 juta orang dan akan menumbuh kembangkan UMKM ya sekitar 300 ribu lebih gitu ya. Jadi multiplier efeknya besar sekali. Saya rasa penjelasan saya meskipun singkat rasanya bisa dipahami ya. Jadi please deh, move on lah ya. Mari kita dukung ya, karena Pak Prabowo itu firm dengan program ini. Dia hanya mau merekrut menteri-menteri yang mendukung program makan siang dan susu gratis. Menteri atau calon menteri yang tidak mendukung tidak akan direkrut oleh Pak Prabowo. Jadi harus ada komitmen menyukseskan makan siang dan susu gratis ini. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.